Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Mokhtar Aditya Pratama atau MEP Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang detik-detik saat Imam Mahdi turun ke bumi. Benarkah akan muncul dari Yaman? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman dimanapun berada, kali ini pembahasan tentang detik-detik saat Imam Mahdi turun ke bumi, apakah benar akan muncul di Yaman. Tonton video ini agar tidak sesat, kemudian bisa mengetahui dan memahami lebih detail. Sahabat yang beriman, tentu ini sangat mencekam. Detik-detik Imam Mahdi diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terjadi peperangan antara saudara di negara Jazirah Arab yang memperebutkan tahta kekuasaan. Saat terjadi kekacauan itulah Imam Mahdi yang diyakini akan muncul dari Yaman. Tanda akan datangnya Imam Mahdi ke muka bumi ini semakin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fenomena alam dan musibah yang sering terjadi di akhir-akhir ini. Sahabat yang beriman, beberapa dirangkum dalam riwayat yang dikutip dari beberapa channel YouTube, baik dari hadis TV dan lain sebagainya. Disampaikan dalam deskripsi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda kemunculan Al-Mahdi akan mencakup bencana alam seperti banjir dan gempa bumi serta pergolakan ekonomi dan politik. Sahabat yang beriman, fase tersebut diyakini sebagai tanda turunnya Imam Mahdi. Tapi kita kembali lagi ke jalan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala sesuatu yang menjadi urusan ataupun menjadi silsilah dalam kehidupan dunia ini, semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, tak sedikit di antara kalangan ulama berpendapat bahwa Imam Mahdi akan segera muncul dan membawa perdamaian untuk umat di seluruh dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Kemudian selain itu, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga dengan umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hadis riwayat Al-Hakim ini tentu kita bisa melihat ataupun mendengarkan serta membaca hadis-hadis yang lain. Memang beberapa pendapat bahwasanya Imam Mahdi itu akan turun dengan penuh kesejahteraan dan kemuliaan, dan ia akan memimpin muka bumi ini selama 7 atau 8 tahun. Kemudian disebutkan kemunculan Al-Mahdi ketika dunia berada dalam kekacauan total. Munculnya Imam Mahdi akan menjadi saat sukacita besar dan perayaan bagi semua umat Islam, karena mereka percaya bahwa ia akan membawa era baru, perdamaian, keadilan, serta kemakmuran bagi dunia. Sahabat yang beriman, kemudian selain itu, perang besar di Timur Tengah akan menjadi pertanda dekatnya turun Imam Mahdi, karena yang bisa mencegah dan membawa perdamaian pada umat kalau itu hanyalah sosok Imam Mahdi. Saat pertama kali diturunkan dan dibayat oleh para ulama, Imam Mahdi akan berkhutbah
dengan suara yang nyaring. Isi khutbahnya tentu mengandung nilai-nilai positif, mengandung imbauan dan ajakan untuk menaati semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, saudara sahabatku yang beriman, menghidupkan sunnah Rasul dan memerangi bidyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya Imam Mahdi dikabarkan akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya untuk memimpin umat muslim, memperbaiki segala kesoliman, segala keburukan, serta ketidakadilan di muka bumi ini. Tentu ini yang menjadi momentum yang sangat kita nantikan oleh para ulama ataupun para umat Islam, umat muslim seluruh dunia. Pasca kehidupan damai yang dibawa Imam Mahdi nanti, barulah turun Nabi Isa alaihissalam untuk memerangi dan membunuh Dajjal. Jadi sahabat yang beriman, Imam Mahdi setelah muncul itu akan dibarengi dengan munculnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk memerangi atau membunuh Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, selain itu, terkait dengan masalah yang akan muncul nanti ketika muncul Mesias Dajjal, itu akan mengombrak-abrik dan mempengaruhi seluruh umat yang ada di dunia. Jadi sahabatku dan saudara-saudariku dimanapun berada, kita perlu waspada dan perlu hati-hati atas apa kejadian yang akan nanti dilakukan oleh Dajjal. Kendati demikian, kemunculan yang saat itu sudah tampak di depan mata, tentu belum bisa kita jadikan kepastian atau tidak bisa kita semerta-merta mengatakan ini sudah pasti. Karena kenapa? Semua atau segala sesuatu yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang maha mengetahui, yang maha menghendaki apa yang akan terjadi di muka bumi ini, semua atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah pembahasan tentang detik-detik saat Imam Mahdi turun ke bumi, benarkah akan muncul dari Yaman. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dan mengambil ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Selalu saya ingatkan bahwasanya apa yang menjadi pembahasan kali ini itu semata-mata kita hanya bisa tetap memperbaiki sholat, kemudian kita tetap memperbaiki apa yang mesti harus kita jalankan sebagai umat Islam. Demikianlah pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran serta kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.